Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada muallif kitab Tafsir Jalalain dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami tafsir Jalalain. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thumma ila hadratil Imam Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharaini wali dan masyayikh. Sya'alillahi lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa thumma ila hadratina ba'ina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in waladdallin. Amin. Oke, sampai ayat 252. Tilka hadhil ayatu ayatullahi natluha. Kalau punya sampean itu paling antara 190-96 ada halaman 196 ada. Ini di terjemahnya itu kan ada nomor ayatnya itu 265 196252 ayatnya. Lihat ini. Dua lima dua. Ini 251 ya, ada ke ayat. Kita baca ayat 252. Ini kan khatam juz 1. Okay. Yang kitabnya potongan habis apa enggak ya?
Belum? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha. Tilka itu hadhil ayatu, ayat tadi, ayatullahi adalah ayat-ayat Allah. Nadluha yang kami bacakan. Nakussuha yang kami ceritakan ayat-ayat itu. Oke, nakussu yang kami ceritakan ayat-ayat itu. Alaika kepada kamu ya Muhammadu, wahai Muhammad. Bil haqqi dengan benar, ai bisidqi dengan benar, wa innaka dan sesungguhnya kamu laminal mursalina lamina salah satu al mursalina dari para rasul. Takidu penegasan, bi inna dengan kata inna, yang di depan tadi wa inna kalaminal mursalin wa ghairiha dan lain-lainnya. Raddun menolak, liqaulil kuffari liqauli ucapan al kuffari orang-orang kafir. Lahu terhadapnya, laisat mursalan bahwa kamu bukanlah seorang rasul.
Alhamdulillah ini juz 1 khatam ya. Saya jelaskan watilka ayatullahi nadluha, dan ayat-ayat Allah ini kami bacakan kepadanya, atau nakusuha alaika, kepadamu, mu kembali ke Nabi Muhammad, bil haqqi, dengan benar. Nah, ini saya sampaikan dulu, kalau kalimatnya seperti ini Allah ya, mungkinkah Nabi Muhammad buta huruf? Saya nggak tahu kenapa dulu kok ada golongan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ummi itu buta huruf. Nah, kisahnya di zaman Nabi Ibrahim itu menerima wahyu dari Allah, kemudian ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran. Makanya di Quran dikisahkan namanya suhufi Ibrahim wa Musa. Lah suhuf itu turun-temurun sampailah kepada Nabi Musa. Ya, suhuf artinya lembaran. Nah, kemudian berkembanglah ajaran agama Nabi Ibrahim sampai kemana-mana. Tetapi pada masa itu, setelah sepeninggal Nabi Ibrahim, wilayahnya Nabi Ibrahim mulai Palestina yang sekarang Israel sampai di Mesir dan sekitarnya, itu kan anak cucu meninggalkan kampung halaman. Nah, kemudian beranak pinak di tempat lain ya, karena pada waktu itu Arab dan sekitarnya yang menguasai adalah Yunani ya, Yunani sampai kembali ke Romawi. Nah, sampai dulu ada yang namanya Pax Romana. Pernah dengar Pax Romana? Pax tulisannya PAX. Pax Romana ya, biasa Romana. Pax itu perdamaian, Romana Romawi ya, Romawi. Jadi begini, negara-negara di sekitarnya Romawi ya, itu dijamin keamanannya, kesejahteraannya dengan catatan mau tunduk kepada Romawi. Nah, yaitu namanya Pax Romana. Nah, kemudian negara-negara yang di sekitar itu kan pusat pemerintahannya ada di Yunani. Makanya anak cucu Nabi Ibrahim tertarik merantau ke Yunani. Greek namanya, bahasanya Greek, ke Yunani. Nah, kemudian banyak yang lahir di Yunani. Ada yang pergi ke Koptik ya, Al-Kipti, bahasa Arabnya Kipti. Makanya Nabi punya istri yang dari Mesir namanya Mariatul Kiptiah. Kiptiah itu artinya Koptik ya. Jadi dikirim raja Mesir dari Alexandria, orang Koptik. Nah, dengan berjalannya waktu, berkembangnya peradaban, anak cucu Nabi Ibrahim sudah tidak bisa lagi bertutur bahasa menggunakan bahasa Nabi Ibrahim. Lah suhuf ini banyak orang yang menghafal. Sama dengan sekarang banyak orang yang menghafal Al-Quran. Ketika hafal ditanya di depannya apa artinya, mboten ngertos Gus. Nah, sampai semua banyak itu dulu memang tradisinya dihafal ya, namanya suhuf Ibrahim itu dihafal.
Lah suhuf itu oleh orang-orang yang anak cucunya Nabi Ibrahim dinamakan Torah. Torah kalau disebutkan di dalam Al-Quran namanya Taurat, karena bahasa Nabi Ibrahim itu Torah. Nah, dengan berjalannya waktu, anak cucu sudah tidak bisa bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim, tetapi masih banyak yang menghafal ajaran Nabi Ibrahim melalui suhuf Ibrahim. Sampailah pada masa Alexander the Great, atau kalau bahasa kita Islam namanya Iskandar Agung. Nah, ini raja Yunani Romawi yang menguasai sampai ke India, ke Asia, itu Alexander the Great. Ingin menyelamatkan ajaran Nabi Ibrahim. Dipanggillah ulama-ulama yang masih bisa berbahasa yang ditutur oleh Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya disaringlah ulama-ulama itu di Alexandria. Alexandria itu di Mesir. Nah, diujilah para ulama ini, ya diuji. Setelah itu yang lolos 70 orang, yang lolos 70 orang. Nah, Kaisar Alexander membuat ruangan sesuai dengan jumlah orang yang lolos, 70 kamar yang besar-besar, ya, untuk menerjemahkan suhufnya Nabi Ibrahim. Jadi nggak boleh keluar kamar kalau belum khatam menerjemahkannya. Makanan apapun sudah disiapkan oleh pelayan kerajaan, kekaisaran, ya. Setelah selesai, semuanya selesai, hasil terjemahnya itu dalam bahasa Ibrani. Ternyata ulama 1 sampai ke 70 dalam menerjemahkan ayat per ayat tidak ada yang tidak sama, semuanya sama. Nah, kalau kita sekarang suruh baca bismillah 20 orang begini, coba terjemahkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu mesti ada perbedaannya. Jadi ulama yang betul-betul ilmunya tuntas belajarnya. Jadi itu ulama ditanya, ini dulu ada catatan rekam jejaknya, pernah bolos nggak sekolahnya, pernah bolos nggak lolos. Dicari yang nggak pernah bolos mulai sekolah MI sampai perguruan tinggi. Ternyata ketemu 70 orang. Nah, karena suhufnya Nabi Ibrahim itu oleh Raja Alexander the Great diterjemah ke dalam bahasa Ibrani, makanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mengklaim kalau Nabi Ibrahim itu orang Ibrani. Ya. Akhirnya berjalannya waktu sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Nah, di dalam Quran kebetulan kitab sucinya Nabi Muhammad itu berbahasa Arab. Kemudian orang Islam yang ngajinya kurang jauh mengklaim Nabi Ibrahim itu orang Arab. Ya. Kira-kira pengetahuan Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu orang mana? Oh, ini kan kalimatnya kan berbahasa Arab, Gus. Iya, berbahasa Arab. Walaupun Patih Gajah Mada itu orang Mojokerto, bahasanya belum tentu bahasa Jawa, karena di masa itu belum bahasa Jawa. Bahasa apa Mojokerto? Dulu masih bahasa Kawi. Apakah orang Jawa? Sekarang
Kalau kita bicara hari ini pulau namanya Jawa, negaranya Indonesia. Kalau kita mengatakan dari sisi sejarah, benarkah Patih Gajah Mada itu orang Indonesia? Bener nggak? Patih Gajah Mada ya bukan orang Indonesia. Patih Gajah Mada itu orang Mojopahit. Kerajaannya namanya Mojopahit, wilayahnya di Mojokerto. Lah Mojopahit itu sampai mana kekuasaannya? Ya sampailah ke India, ke Pakistan, ke Thailand, Vietnam dan sekitarnya, sampai Filipina, sampai ke Sumatera, Singapura. Ya, kerajaan di Palembang itu juga anaknya Mojopahit. Saya sampai ke timur sana, ke Papua, ke Raja Ampat, ke Ternate, itu prasasti-prasastinya Mojopahit masih ada. Nah, terus kalau Bapak Ibu ngeyel Patih Mojopahit orang Indonesia, itu namanya oon. Jadi kalau bicara sejarah itu dilihat kapan waktunya. Kok digebyah-uyah Indonesia itu sekarang. Nah, kita bicara Nabi Ibrahim berapa ribu tahun sebelum Masehi, ribuan tahun bukan ratusan tahun. Terus ngomong Nabi Ibrahim orang Arab, walaupun tinggal di Arab, di Mekah. Terus Patih Gajah Mada pindah ke Jakarta. Orang Jakarta ngeklaim Patih Gajah Mada itu orang Betawi. Orang Badas ngeklaim Patih Gajah Mada itu orang Badas. Buktinya apa? Itu situsnya ada di Tungklur, ya kan? Nah, makanya kita kalau bercerita tentang nakusuha yang aku ceritakan kepadamu, ya, melalui ayat ini, ayat Allah yang dibacakan oleh Allah, atau kami ceritakan ayat-ayat itu alaika kepadamu Muhammad, ya. Kitab suhuf-suhufnya Ibrahim berbahasa Ibrani itu karena diterjemah oleh ulama-ulama yang dikumpulkan oleh Alexander the Great. Karena apa? Alexander takut ajaran Nabi Ibrahim lenyap di muka bumi karena tidak bisa membaca ajaran Nabi Ibrahim dalam bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim, maka diterjemah ke dalam bahasa Ibrani. Terus orang yang lahir setelah Alexander the Great ngomongnya mbahku wong Ibrani. Makanya orang Israel itu ngeklaim Nabi Ibrahim orang Israel karena bahasanya Ibrani atau Hebrew. Maka Nabi Ibrahim itu punya istri, kalau di dalam bahasa Arab yang pertama ada Siti Hajar. Lah Hajar itu bukan Hajar, namanya Hagar, ya. Istri yang dua namanya Saroh, bahasa Arabnya Saroh. Bahasa aslinya di zaman Nabi Ibrahim namanya Sarah. Nah, istri yang ketiga namanya Konturo, ya, bahasa Arab. Bahasa asli di zaman Nabi Ibrahim bukan kontur tapi kontura. Nah, okay. Perlu Bapak Ibu ketahui bahasa Arab versi Islam itu berbeda dengan bahasa Arab versi Kristen. Walaupun kalau salam di sana itu ya Assalamualaikum. Nah, kalau di sini Assalamualaikum kan sudah dinobatkan sebagai orang Islam. Di sana salam ya Assalamualaikum. Nah, kalau baru salam elehim itu bukan orang Islam, berarti orang Yahudi atau orang Nasrani. Nah, di Indonesia pun juga sama. Bahasa Indonesia versi Islam dengan bahasa Indonesia versi Kristen itu kan berbeda. Kalau saya versi Islam, ini orang ngaji,
namanya jamaah. Kalau versi orang Kristen apa namanya? Pernah belajar bahasa Indonesia versi Kristen? Gak pernah, ngono ate belajar nang Timur Tengah. Yang kita bahasa Indonesia aja dulu. Jadi kalau baca bahasa Indonesia, ini versi Islam apa versi Kristen atau versi Hindu Buddha? Indonesia saja punya versi. Contoh, kalau orang Islam menyebut Tuhannya namanya Allah, walaupun sama-sama tulisannya. Imam kiroahnya berbeda, kalau Kristen namanya Allah. Nah, kalau yang begini ini namanya jamaah. Kalau orang Kristen coba itu lewat tuh ke sana Mojowarno itu kan ada gereja itu ada tulisan apa? Oh, kalau lewat sana nggak ngelihat gereja, wis goleki bakso nuklir toh. Di sana kan ada tuh, kalau di Badas di Tungklur itu ke barat kan ada gereja. Gereja apa itu? Teh keliling toh gak tolah-toleh Indonesia ngarep ya. Gereja itu kalau menyebut jamaah itu bukan jamaah tapi jemaat. Ya, sudah tahu jemaat. Kok ngomongi jemaat berarti bukan Islam, namanya non muslim. Kalau orang Islam menyebutnya Nabi Musa, mereka bukan Musa, Moses. Kita menyebutkan Yusuf, mereka tidak menyebut Yusuf, Yosef. Kita menyebutkan Yahya, mereka menyebutkan Jones. Kita menyebutnya Nabi Dawud, mereka menyebutnya David. Lah mosok anake putune Mbah Yai, putune jenenge David. Kan itu nabi versi Yahudi, versi Nasrani. Ya toh? Islam menyebutnya Maryam. Kalau di tradisi Yahudi dan Nasrani namanya Maria. Nenek moyang kita Adam, dalam bahasa Al-Quran disebutkan Adam, istrinya Hawa. Nah, kalau ada yang menyebut Adam punya istri namanya Eva. Eva itu ya bahasa tradisi Yahudi Nasrani namanya Hawa. Ada anak namanya Eva, Maria Eva, berarti Maryam Hawa. Ya, ini yang perlu dulu sebelum saya bukakan suhuf-suhufnya Ibrahim. Oh, dipikir Ibrahim mau ngarap Pak ya. Karena ngajinya kadung ceritanya wong Arab, kita harus punya perbandingan dari tradisi agama-agama besar. Saya orang Badas, lahir di Badas. Semua orang tahu. Tapi ternyata nenek moyang saya bukan orang Badas, dokumen juga bukan orang Badas. Kemarin saya didatangi anak cucu generasi keempat, keempat dari nenek moyang saya. Ya ke sini. Apakah saya? Iya, saya memang orang Badas, tapi saya punya keturunan bukan orang Badas. Jenengan tahu nggak keturunannya dari mana? Itu orang Surabaya, tapi dia bukan orang Surabaya, memang lahir KTP Surabaya, mbae wong Dayak. Ya itu model gini ki orang Dayak ini ngaji ini. Ya toh? Nah, itu mbae Dayak. Itu yang belakang lagi apa orang Ngoro, Pulur bukan. Orang Bawean itu. Orang Bawean itu percampuran dari suku Bajo dan Madura. Makanya bahasa Maduranya disebut Madura ya gak Madura, Jawa ya gak Jawa. Nah itu karena perpaduan dari orang Bajo.
Nah, itu perkembangan manusia, hijrah pindah ya. Sudah di sana malah pindah ke Jawa. Terus punya anak di Jawa, nikah sama orang Jawa. Seperti Nabi Ibrahim nikah sama Kontura, istri yang ketiga. Kalau bahasa kita tuh konturoh gitu loh, tulisannya konturoh, qaf nun ta konturoh. Jenengan kan taunya masih istrinya Nabi Ibrahim 2 toh, makanya ngajinya kan belum sampai jilid-jilid kitab, taunya Nabi Ibrahim istri 2. Nah ini terus nggak bisa, kemudian diterjemahlah suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim, okay? Makanya mereka yang non muslim, Yahudi, Nasrani, saudara-saudara kita itu ngomongnya nenek moyangku orang Ibrani, orang Hebrew. Karena apa? Ini bahasa suhuf-suhufnya itu berbahasa Ibrani. Bahasa Ibrani menyebut Allah ya Allah. Nah, bahasa Arab ya Allah, makanya kalimat Allah itu tidak ada di dalam struktur bahasa Arab. Itu bahasa non Arab yang masuk dalam bahasa Arab, namanya diarabisasi Allah. Ini dibacakan kepada Nabi Muhammad ya oleh Allah bahwa ini loh suhuf. Nah, terus ditanya, Torah itu artinya apa? Taurat itu artinya apa? Taurat itu dalam bahasa yang ditutur Nabi Ibrahim, artinya kalau teks Arabnya namanya syariah. Syariah kan undang-undang, ya, aturan-aturan hidup yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk anak cucunya. Nah, makanya jangan heran nanti juga ketemu Al-Quran ya diterjemah bahasa Arab. Ya sama dengan Indonesia versi Muslim dan Indonesia versi non-Muslim. Seperti ilahun dalam bahasa Qur'annya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. La ilaha illahu al hayyul qayyum. Ya, ilahun. Ilahun nanti jadi Elohim. Ahad itu ya bahasa, bukan bahasa Arab. Ahad itu bahasa aslinya adalah ehad, masuk bahasa Arab jadi ahad. Nah kemudian contohnya Nabi Ilyas. Ilyas itu walaupun diterjemah bahasa Arab tapi Arabnya orang Kristen. Ilyas bukan Ilyas tapi ada yang nyebut Elia. Saya punya teman namanya Elia Puspito. Bapakmu jenengnya awakmu bahasa apa? Kok Elia Puspita? Elia itu bahasa apa Arab, ya bahasa Arab. Kalau diterjemah Arab versi orang Nasraninya Arab, Kristen Arab itu artinya kan Ilyas. Maksud Ilyas itu wong wedok. Makanya saya itu kalau mau menamakan anak dilihat dulu ini di versi Islam apa versi Kristen. Pembae jenenge Yakub, bubuyute jenenge Yakobus. Kan itu Yakub versi Kristen. Ya. Jadi nanti walaupun sama-sama berbahasa Arab, Arab Kristen dengan Arab Islam berbeda. Sama dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa itu bahasanya orang Kristen dengan orang Islam berbeda. Kalau orang Islam menyebutkan barokah, nah, kalau orang Kristen apa?
Loh, sisi bahasa ini nanti menyebabkan ideologi kita akan berubah. Makanya orang mau menikah terus pergi ke gereja. Kalau kita itu namanya rofa, boso badasi rapak, itu rapak ke mana? Ke KUA atau rapak kan? Tahu bahasa Arabnya rofa, grade-nya ditingkatkan. Nah, mereka itu kalau mau menikah kan dibawa ke gereja, ketemu ulamanya, yaitu pendeta, pastor dan sebagainya. Itu kan namanya pemberkatan supaya dibarokai. Bahasa Arabnya tabarrukan, basa Jawa ning ngalap barokah. Makanya kalau nerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia, barokah itu jenis berkat. Kalau berkat itu bahasa Indonesia yang digunakan saudara kita yang non muslim. Mugi-mugi diparingi barokah nggih. Mugi-mugi berkah nggih. Lek berkah itu bukan Islam tapi non muslim, punya arti yang sama. Corak ngomongnya kan duduk santri lek ngono. Ya kan? Barokah. Nah, ini saja kita berbahasa Indonesia saja sudah masalahnya banyak, apalagi bahasanya Nabi Ibrahim. Makanya Kanjeng Nabi diberi keterangan di dalam Al-Quran kalau yang namanya kitab Taurat, Zabur, Injil yang sekarang itu tidak asli, tapi mereka marah. Wong faktanya, sefakta sejarah, kitab-kitab itu dulu sudah nggak ada yang bisa menutur bahasanya Nabi Ibrahim, diterjemah oleh Raja Alexander the Great dalam bahasa Ibrani. Maka pengalaman dari kisahnya Nabi Ibrahim, Suhufi Ibrahim itu, Al-Quran harus tetap disertakan aslinya, tidak boleh hanya terjemah saja. Teks aslinya mana? Karena apa? Terjemah itu, orang yang menterjemah itu juga harus tahu budaya bahasa yang mau diterjemahkan. Dan terjemahan itu juga berpengaruh dari budaya si penerjemah, dan emosinya pun juga sama. Maka seperti tafsir Jalalain sendiri nanti mengalami perbedaan tafsir dengan penafsir yang lain seperti Ibnu Jarir, Qurtubi dan sebagainya. Jangan heran, karena latar belakangnya berbeda, dia juga berbeda juga cara menerjemahkan. Coba, kalau orang berbahasa Jawa, kalau dia tahu yang namanya susunan bahasa Jawa, tidak akan mengatakan dirinya dalem. Gus dalem badhe sowan panjenengan Gus. Kira-kira bagaimana itu bahasa Jawa, dalem badhe sowan panjenengan? Dalem nawake. Loh, itu bahasa Jawa. Kadang karena orang tidak tahu struktur bahasa Jawa. Kalau ngomong yang mengatasnamakan diri pribadi namanya kulo. Dalem panjenengan itu ya, dalem panjenengan Gus. Wong awake dhewe kok didalem. Sering mendengar gitu toh? Itu orang Jawa saja sudah keliru-keliru, apalagi bahasa Nabi Ibrahim ke sana kejauhan. Monggo Gus kula aturi sowan dateng griya kula Gus. Emang awakmu yai gede, kongkon aku sowan-sowan. Lah kalau jenengan ngaturi saya pergi datang ke rumah, namanya kan monggo Gus kula aturi tindak dateng. Gus kula badhe tindak dateng panjenengan, sering toh WA saya gitu. Nindak awake dhewe. Kalau tindak itu orang lain yang kita hormati. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu ke orang yang mau kita datangi, Gus, yang wonten dalem kula badhe sowan. Loh, itu struktur bahasa Jawa wis keliru-keliru, anak cucunya orang Jawa. Kalau saya dari kecil tutur bahasa yang saya tutur Jawa asli. Bahasanya orang Jogja. Ya gak nindak awake dhewe, gak nyowan-nyowan wong liya. Loh, ini loh contohnya ini yang diceritakan yang satu ayat ini panjang sekali. Lah suhuf yang diterjemah oleh Alexander the Great, inilah kitabnya.
Nah, ini masih ada teks yang terjemahnya Alexander, cuman ini diterjemah lagi ke dalam bahasa Inggris. Inilah Suhufi Ibrahim. Selama ini kan di Quran Suhufi Ibrahim wa Musa, terus karena jamaah ngaji kelompok sebelah alaihi salam sok tahu. Ini loh Suhuf Ibrahim alaihi salam. Padahal ngaji fikih kalau mengucapkan kalimat-kalimat yang bukan bagian dari sholat namanya batal. Lah ya kan ini. Nah, karena 70 ulama dalam bahasa Latin, bahasa Yunani namanya Saptua. Ulama itu gin, jadi Saptua Ginta. Ini kitab Saptua Ginta versi bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Karena orang Jawa tidak punya kepentingan, tidak ada ini Septuaginta terjemah bahasa Jawa. Ini hurufnya huruf Ibrani semuanya. Nah, kalau mau cerita Suhuf Ibrahim gini-gini, mana Suhuf itu yang kamu ceritakan tuh mana? Makanya Nabi Muhammad diberitahu Allah, ini loh untuk suhuf-suhuf yang aslinya yang dulu kami berikan kepada Ibrahim. Kalau suhuf ini terjemahan dari suhufnya Ibrahim diterjemah Alexander the Great dalam bahasa Ibrani karena takut ini kata-kata yang ada wahyu-wahyu yang dibawa Nabi Ibrahim hilang. Makanya daripada Bapak Ibu susah membaca suhuf Ibrahim mulai dari Taurat sampai Injil, cukup baca Quran saja, itu sudah semuanya ada di situ. Cuman versinya bahasa Arab, terus ngeklaim bahwa Nabi Ibrahim wong Arab karena yang bangun Ka'bah dan kota Mekah. Nabi Ibrahim itu pendatang. Terus orang Jawa ngomong, jangan-jangan Nabi Ibrahim itu orang Jawa karena punya keturunan namanya Ratu Seba. Ratu Seba itu Nyai Roro Kidul, kan tambah ngawuri. Yang diceritakan begini-begini. Nah, Sulaiman, ada Raja Sulaiman. Jangan-jangan Raja Sulaiman itu di sana di Sleman karena Nabi Sulaiman punya bangunan begini-ini. Jangan Borobudur itu punyanya Ratu Seba, kerajaan yang dipindahkan oleh Nabi Sulaiman. Yaitu kan namanya ilmu gadui atau cocokologi. Yang ngomong walaupun ngomong tafsir kan harus ada buktinya. Kalau bukti sejarahnya ini ya dulu yang dikisahkan yang namanya suhufnya Ibrahim. Makanya kitabnya namanya Septuaginta. Jadi 70 orang ulama pilihan untuk menerjemahkan suhuf-suhufnya Ibrahim. Nah, ajaran orang Yahudi dengan orang Nasrani Kristen itu bersumber dari kitab ini, ya, ajaran agamanya. Nah, makanya ya versinya orang Islam mengatakan bahwa Injilnya itu tidak asli karena mengadopsi dari ajaran yang ada di kitab Septuaginta ini. Dan bahasanya Nabi Isa itu bahasa apa? Dan bahasanya Nabi Musa bahasa apa? Maka kalau kita bicara Al-Quran, kalau kita cari persamaannya di dalam bahasanya yang ada di Injil, ya, di Bible atau di Torahnya orang Yahudi tidak ada. Karena bahasa ini Quran banyak yang keterkaitan budayanya sama bahasa itu ke bahasa Koptik. Makanya Nabi Muhammad dikirim oleh Raja Kipti. Bahasa Nabi Ibrahim lebih mengarah kepada bahasa Koptik. Tapi bahasa Koptik ya bukan bahasanya Nabi Ibrahim, itu bahasa setelah Nabi Ibrahim.
Koptik itu bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Arabnya Kipti. Mergo wong Kipti, terus ya namanya Kiptiyah, bahasa Arab itu. Ya kan? Nah, terus saking ngetopnya punya anak, punya cucu dinamakan Al-Farisi belakangnya. Farisi itu apa? Farisi itu ya Persia. Wong lek Kediri ya kudune putune di kalimat yang terakhir nguri kan Al-Qadiri. Wong anake wong Dungbogo ini Al-Farisi. Al-Farisi itu bahasa Arab menyebut nama kekaisaran zaman dulu, zaman Nabi, namanya Persia. Makanya ada nama Salman Al-Farisi. Gurunya Isa wong Madura jenis Salman Al-Farisi. Di mana nyambungnya? Kutunya ya Salman Al-Madurai. Nah, makanya ulama dulu itu yang membawa thariqah ke tanah Jawa, Syekh Ibrahim Al-Baweani. Namanya Bawean, jujur ya, Al-Baweani, bukan Al-Farisi. Abu Dzar Al-Ghifari. Ya memang itu tokoh, tapi ya mbok yo dicocokno lho. Kok anake wong Kediri ditulis jenenge Ibnu Sina. Wong dudu wong Cina Ibnu Sina. Ya. Makanya belajar tafsir harus ngerti struktur bahasa yang harus digunakan apa. Orang Badas namanya Qurtubi. Lek Tubi lho, Qurtubi. Qurtubi itu bahasa Arab, bahasa aslinya adalah Cordova Spanyol. Kalau diarabkan jadi Al-Qurtubi. Wong omahe kandangan jenenge Qurtubi. Lho mbae mbiyen paling saking ngaji tafsir Al-Qurtubi, terus putune lahir jeneng Qurtubi. Terus celukane Lek Tubi. Lha kadang-kadang kan begitu. Makanya jangan ikut-ikutan orang Arab, kita bukan orang Arab, tiba-tiba Al-Qurtubi. Ya kalau kita orang Kediri ya harus belakangnya, kalau niru orang Arab ya Al-Qadiri. Ya berarti Kediri. Ulama-ulama dulu rumahnya Demak, ya Ad-Dimawi. Ya dengan yang suka maca manaqib Nurul Burhani itu siapa penulisnya? Baca itu bukan orang Arab Timur Tengah. Ad-Dimawi itu bahasa di zaman itu. Karena belum ada Indonesia, menyebut Demak itu ya Ad-Dimawi, karena masih yang bahasa digunakan bahasa internasionalnya bahasa Arab. Terus di bawahnya punya guru itu namanya As-Samaroni, itu Semarang di zaman tahun Belanda dulu. Nah, terus kemudian punya santri lagi, Al-Lasimi. Ya Lasem, bahasa sekarang Lasem, gitu loh. Terus punya guru lagi namanya Al-Jugjawi, nah, Jogja. Terus punya guru lagi, walaupun di Arab namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ya Palembang. Jadi menyebutkan itu ya jangan seperti orang sekarang, wong Badas. Cucunya namanya Al-Farisi, Persia, ya. Nah itu struktur bahasa yang kita kuasai saja sudah bermasalah, apalagi mau mempelajari dari struktur bahasanya zaman Nabi Ibrahim. Jauh sekali dengan kita. Makanya pengalaman dari itu, Quran tidak boleh diterjemah tidak menyertakan teks aslinya. Terjemah bahasa Inggris berbeda lagi dengan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa sendiri kalau yang terjemah orang Jawa Timur akan berbeda dengan orang Jawa Tengah. Hanya orang Jawa Tengah itu Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak bisa ngomong alamin, gak bisa. Alamin gak bisa, bisanya ngalamin. Akhirnya pergi ke Jawa Timur, dirubah lidahnya sampai dikerok-kerok lidahnya supaya bisa alamin. Makanya gak bisa menyebut Sayyidina Ali, gak bisa, mesti Sayyidina Ngali. Delalah Ngali kuwi mesti nasibnya dadi kuli lek nang Jawa. Ya kan? Seleb keliling Ngali, kuli di heler Ngali. Pernah itu teman saya SD kan, seleb keliling yang biasa lihat itu kan teman saya SD Ngali itu. Aku pada jenengku lho Mas, koyok Sayyidina Ali, karepe bapakku ya ben nasib koyok Sayyidina Ali. Loh, lele gue kamu dikasih nasib seperti ini, ya sudah cocok dengan namamu Sayyidina Ali. Kamu pikir Sayyidina Ali dulu sebelum tenar, sebelum ketahuan kalau itu menantunya Nabi di Persia dulu, apa pekerjaan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali pekerjaannya kuli panggul di pasar sama tukang ngunduh buah-buahan. Setelah tahu bahwa itu menantunya Nabi dan Ahlul Bait, barulah dia mulia sekali. Kata Sayyidina Ali, pekerjaanku ini tidak merendahkan diriku. Dan jenengan terus anaknya lurah terus nguli nang pasar kan isin ra. Ya Sayyidina Ali tuh mantunya Nabi, anak cucunya Bani Hashim aja nggak malu nguli di Persia. Loh iya, makanya saya bilang, kue cek napai sejarahnya Sayyidina Ali jilid pertama. Belum sampai jilid kedua. Wong di Persia itu di sana juga apa? Awal-awalnya juga kuli panggul, tukang panen kurma dan sebagainya. Ya mecok-mecok kayu untuk kayu bakar di masa itu. Setelah tahu kalau ini adalah yang disebutkan Nabi pemuda surga, dan ini adalah pintu ilmu, wa ali babuha, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Orang Persia itu nyari yang namanya Ali yang mana. Ternyata setelah tahu ini adalah Ali dan ini adalah Fatimah, barulah itu Sayyidina Ali menjadi orang yang sangat mulia. Dan betul perkembangan ilmu di Persia sekarang ya pintunya dari Sayyidina Ali, peradaban ini. Ya, makanya Sayyidina Ali orang mulia, lihat dulu sejarahnya. Nanti anakku yang aku namain Ali, kira-kira mampu nggak ngikuti lembar pertama, jilid pertama sejarah hidupnya Sayyidina Ali sampai jadi khalifah. Ya gak kuat ora sah ngali wis, jenengno wis widodo kek apa kek, itu kan, karena itu kan lembaran. Saking ngetren ada raja kerajaan Islam namanya Fatahillah, anaknya dinamakan Fatahillah. Dulu Faletehan belum muslim, makanya diganti Fatahillah. Makanya kalau mau ngasih nama itu dilihat dulu sejarahnya, profilnya ini biyen uripe enak gak, kalau gak enaknya gak usah diambil walaupun tokoh ya. Wah, saya kasih nama saja ngetren tokoh nasional Jokowi Dodo. Dan nanti kalau nasibnya jadi presiden terus dikejar-kejar kayak sampai sekarang itu, kan saya kasihan. Nah. Oke. Jadi ini yang dibacakan oleh Allah adalah suhufnya Ibrahim. Ada pertanyaan? Oke. Waalaikumsalam. Oke. Ini tapi ini memang tadi kita dari Jawa ke zaman tiga bulan punya yang namanya tulisan huruf Jawa. Dan sekarang sudah tidak ada lagi di sekolah-sekolah huruf Jawa.
Nggih. Sehingga pada saat itu mungkin huruf Jawa itu mungkin sangat terkenal Nggih. dan perlu dipelajari. Tapi dengan kemajuan zaman, ini sing salah sih terjadi menghilangkan bahasa-bahasa Jawa. Ini aksara Jawa barang itu. Memang saat ini zaman-zaman kayaknya tiang-tiang mungkin baca tulisan Jawa lebih baik baca bahasa Inggris, sehingga ini ada tiang Jawa sih kalau Jawa ini tidak termasuk prodi. Kami saya menelusuri dari mana asal usul kita. Kalau semerap itu nak mungkin dari bapak ini boleh mau setelah itu benar. Nah, hal-hal yang seperti ini padahal negara ini menurut terang itu penting sekali, sehingga tafsir malam harus punya jadi bagian ini sih itu ini bahasa kalau jadi ini kami dihilangin jadi salah satu pemerintah sendiri ternyata bagaimana sih mengorbitkan bahwa itu dianggap itu benar. Baca bagian ini cara bahasa Arab tidak makin dengan bahasa Arab. Ini kok kata kesamaan dengan cara Jawa. Dan tulisan Inna Allah Ma'asyarakat. Ya pasti Allah bisa mengerti mesti sabar. Kok diri kata dan lebih barakat dan lain sebagainya. Ini kan kata kesamaan. Nggih. Allah mandi diartikan cara Jawa nggih cocok. Diartikan pada Indonesia mungkin kami aman. Nggih. Nanti menjadi pikir kalau bicara Al-Quran jadi kita hanya meniru saja. Dengan orang-orang yang kemarin terjadi bahasa nomor itu artinya ada Islam dan sebagainya. Sehingga wujudnya Al-Quran ini kita tinggal membaca begini saja sesuai dengan ini. Jadi kok tentang apa struktur bahasa. Jawa kok mirip-mirip. Ngerti ini saja nih, cara isi gitu. Kok dibudayakan kan? Lah nggih, saniki kembenan ya ora ono, jilbaban. Kita sih. Anak cucu kita bisa berbahasa Jawa, kayaknya cuman maksimal 200 kata. Gitu? Maksimal 200 kata. Oke, saya jawab pertanyaannya, kok Jawa itu ada kesamaan dengan Arab? Sebenarnya yang niru Arab apa Jawa? Seperti contoh kata barokah menjadi berkat, itu kan dari kata barokah bahasanya Al-Quran diadopsi oleh orang Jawa. Oke. Sobar diadopsi oleh orang Jawa jadi sabar. Nah itu bahasanya bahasa Arab yang di-Indonesiakan atau diserap dari bahasa Arab oleh orang-orang Jawa. Memang dalam sejarah orang Jawa itu tidak bisa lepas dengan kearapan meskipun Islam belum ada. Sebelum Islam ada, Nabi Muhammad dilahirkan, Jawa ini memang tidak bisa lepas dengan kearapan. Tapi Arabnya ya bukan Arab Saudi yang seperti sekarang, Arab yang orang Arab zaman dulu. Bahkan Al-Quran pun di masa itu ditulis dalam bahasa Jawa. Makanya kalau sekarang saya kasih Al-Quran dalam bahasa Jawa, ini perlu ada 70 ulama lagi yang menerjemahkan. Ini Quran dalam bahasa Jawa. Punika tetedahipun ya toh ing tembung Arab kejawen 3 doso juz aksara Jawa. Loh, ini Quran. Tulisannya nggak gitu. Loh ini ki Jawa ini. Bisa ambil ke sana. Ya kalau panjenengan ngaku Jawa gak iso maca iki dihukum. Itu.
Ini Quran yang dalam teks bahasa Jawa. Itu bahasa, tapi bunyinya bunyi Quran. Lah, kan sama anak cucu Nabi Ibrahim nggak bisa bahasa Nabi Ibrahim. Ini anak cucu orang Jawa nggak bisa baca tulisan Jawa. Kan berarti perlu saya terjemah bahasa Indonesia supaya paham. Karena pada waktu setelah Nabi Ibrahim wafat, bahasa di pasar ya Yunani, bahasa di sekolah-sekolah ya Yunani, bahasa di pemerintahan juga Yunani. Lho nggih niku nenek moyang kula cetak ulang. Ben gak pangan renget ya. Buktinya kalau saya anak cucu orang Jawa asli punya itu. Jenengan yang ngaku-ngaku Jawa toh? Kan duwe bukti-bukti sebagai anak cucu orang Jawa. Nah ini. Nah, seperti dijelaskan Quran ini kan juga meliputi dulu kisahnya anak cucu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri 3, yang ketiga Kontura ya. Nah, Nabi Ibrahim memerintahkan cucu dari anak dari Nabi Ismail untuk pergi ke India Selatan. Nah, makanya kakek saya yang difoto itu lahirnya bukan di Jogja, lahirnya di Hindia Belanda. Karena Indonesia dulu namanya masih India, bukan Indonesia. Jadi Indonesia dulu sebelum merdeka ini namanya Hindia, karena orang Eropa taunya mulai Pakistan, Afghanistan, India sampai ke Indonesia itu di dalam peta zaman Nabi Ibrahim itu namanya India. Makanya orang Belanda menyebutnya Hindia. Nah, di sini Indonesia yang dikuasai termasuk Hindia, kekuasaan Belanda, maka namanya Hindia Belanda ya. Nah, terus kaitannya apa? Kok banyak sekali bahasa-bahasa Jawa itu diserap dari bahasa-bahasa kearab-araban, meskipun banyak yang tidak Arab asli. Jadi kita orang Jawa dulu ya, keturunan orang Jawa itu dari mana? Apa? Loh, ya harus tahu toh, saya orang Jawa, keturunan nenek moyang siapa? Saya orang Jawa sing hidungnya nggak mancung-mancung, Raden Subali. Tahu Subali di kisah wayang itu? Subali itu kethek putih. Makanya wangel kandhanane mergo turunane Subali kethek. Loh, itu kan dewa bagi orang Jawa di masa itu. Orang Jawa itu punya keyakinan bertingkat-tingkat, namanya animisme, dinamisme sampai dewa. Raden Subali. Nah, karena perkembangan di tanah India bagian selatan itu kemajuannya sudah luar biasa, tapi belum mengenal Tuhan Sang Maha Pencipta. Kemudian anak cucunya disuruh pergi ke sini untuk mengajarkan baca tulis, namanya Hono Coroko. Jadi yang membawa tulisan Hono Coroko itu anaknya Nabi Ismail yang bernama Sarqil.
Makanya di Jawa ada yang menyebut namanya Prabu Sarkil atau Raden Sarkil. Nah, itu bahasa Arab. Sarkil itu berasal dari kata syarkun dan il. Dalam bahasanya Nabi Ibrahim itu artinya Tuhan. Kalau bahasa Arab menyebut Jawa Timur berarti Jawi Syarqiyah, ya toh? Kalau sholat pagi setelah subuh, nah sholat isyraq, nunggu matahari terbit dari timur, namanya syarqil. Syarqil itu kalau bahasanya Nabi Ibrahim artinya Tuhan yang bertakhta di belahan timur. Nah, cucunya ini disuruh mengajarkan keilmuan dan agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim, dan sekaligus diajarkan huruf-huruf kepada orang Jawa. Makanya huruf Jawa berbeda dengan hurufnya Kerajaan Doho. Itu kalau mau tahu hurufnya Kerajaan Doho itu yang sekarang di jembatan Joyoboyo itu ada itu huruf-hurufnya itu. Ya. Nah, huruf Jawa ini ternyata yang mengabadikan adalah kerajaan-kerajaan di tengah, yang dulu belum Jawa Tengah zaman itu. Makanya di Ngayogyakarta Hadi Ningrat. Oke. Nah, sosok yang bernama Prabu Sarkil ini mengajarkan cara tulis, cara membaca, ya, mengadopsi ilmu perkembangan ilmu peradabannya dengan huruf ini, namanya Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonya Monggo Botongo. Ini per huruf itu ada filosofinya. Hono itu Hana, ya, Hana Caraka. Nah, orang ini karena meletakkan dasar ajaran bagi orang Jawa, setelah tinggal beberapa lama di Jawa sampai meninggal di Jawa, ya, maka ilmu pengetahuan dalam bahasanya orang Jawa dulu namanya aji. Makanya kalau orang punya ageman nggak ada ajian nopo nggih jenengan, itu kan nggak ada ilmu apa, ajian. Sun matek aji, saya menyebutkan ilmu ini. Sun matek aji, ajiku si jaran goyang. Kan aji itu ilmu. Terus nama yang kedua, kata kedua adalah saka. Saka itu adalah pilar, tiang. Orang yang meletakkan, ya, tiang ilmu agama yang ada di Jawa. Terus nama Sarkil itu berubah menjadi Aji Soko, Aji Saka. Terus wong Jawa makin Jawa pasaran itu ngomongnya Aji Soko, namanya Aji Saka. Mengajarkan agama Hanif, ya, bagi orang di India Selatan. Maka huruf-huruf ini yang lebih dekat dengan Nabi Ibrahim. Makanya huruf Ibrani ya mirip-mirip Jawa. Sayangnya jenengan sudah buta huruf. Sok ke Inggris, bahasa Inggris lebih pinter timbang bahasa Jawa. Sok ke Arab lebih pinter bahasa Arab dari bahasa Jawa. Nggih wonten dinten iki kula makili niki badhe wonten wilujengan nggih, wilujengan menika iki juga gak paham toh. Ya kayak itu loh pembawa acara mantenan yang sewa umua yang mantenan kejawen kan ya nggak paham. Dalang itu lihat wayang ya seneng lihat wayangnya, bahasanya sudah 50% tidak paham. Nah, sehingga Prabu Sarkil tadi mengajarkan orang Jawa, orang Jawa, kamu nggak perlu mencari Tuhan ke gunung-gunung bertapa, kamu nggak perlu mencari Tuhan ke hutan-hutan. Tuhan tidak kemana-mana, dia menempati satu tempat yang namanya indah sekali, yaitu hati. Jadi Tuhan itu sesuatu yang indah menempati di hati. Orang Jawa namanya Gusti. Barang bagus sing manggon nang jeroning ati. Makanya Allah ketika kenal Allah datang ajaran Muhammad di tanah Jawa, ya Gusti Allah, ya Gusti Kanjeng Nabi. Itu pengaruh dari ajaran Prabu Sarkil yang nama lainnya
Nah, itu Haji Soko. Kan ngerti cerita Haji Soko tapi nggak ngerti siapa dia. Yaitulah nenek moyangnya orang Jawa. Ciri-cirinya kulitnya kuning langsat yang akan mengalahkan Bani Israel. Makanya orang Israel tuh mikir-mikir nyerang wong Jawa karena di kitabnya mereka yang mengalahkan mereka nanti adalah Bani Ismail bersama Bani Yusuf. Diduga Bani Yusuf itu orang Melayu karena ketika ada peristiwanya Nabi Yusuf itu pada lari ke selatan juga. Ya, orangnya juga kuning langsat. Kalau di sini nggak kelihatan loh, kalau Bapak Ibu kuning langsat. Kalau sudah pergi ke Arab kajian aku etok, itu wajah Indonesia di gitu sudah tahu kalau itu Indonesia Madura, orang Batak, orang baru kelihatan. Kalau di sini nggak kelihatan. Oke. Ya, karena banyak, jumlahnya banyak. Lah serapan bahasa Arab itu banyak diserap dalam istilahnya orang Jawa setelah Islam masuk ke tanah Jawa. Lah dulu orang-orang Jawa tempo dulu untuk menyebut kata itu berkasta-kasta. Kalau orang kastanya raja atau brahmana baru boleh menyebut dirinya ingsun. Ya, ingsun. Nah, setelah Islam datang, kasta-kasta itu dihilangkan. Terus mengajari dalam terjemah bahasa Arab, ya, contohnya nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghoril fardholillahi ta'ala. Ulama zaman dulu Mbah Wali ngajarkan niat ingsun itu untuk memotivasi mentalnya orang Jawa supaya naik kelas. Wah, seumur-umur aku di sini nggak boleh nyebut diri itu sebagai ingsun. Itu niat ingsun. Ya, niat ingsun, niat ingsun, niat ingsun, ingsun. Niat ingsun poso sesuk. Itu menjadi satu cara bagaimana Islam bisa diterima orang Jawa. Budayanya ditinggikan, tidak direndahkan seperti sekarang. Bid'ah, kamu bid'ah, enggak, ditinggikan. Karena ngikuti ajarannya anak cucu Nabi Ibrahim. Ya. Apakah Nabi Ibrahim tidak pernah mendoakan kita orang Jawa? Nah, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak cucunya, ya, di kita itu kan mengenal yang namanya ingkung dan tumpeng. Iku Gusmu kok didik-didik nggak ingkung nggak tumpeng. Nah, ingkung sama tumpeng itu ajarannya Nabi Ibrahim. Ya, sering menjadi pertanyaan di saya, nasi ingkung dan tumpeng. Ingkung itu artinya ing iki bakal kejangkung, dari sinilah dimulainya kesuksesan. Tumpeng yen metu kudu mempeng. Kalau keluar rumah mau merantau cari ilmu bekerja ya harus serius bersungguh-sungguh. Ya, harus totalitas. Kemudian tumpengnya bentuknya kerucut, melambangkan hubungan vertikal antara yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Gak usah ditulis, itu sudah saya catat di saluran WA. Ya, itu loh. Kemudian jenis lauk pauk ada 7, pitu melambangkan pitulungan.
Nah, orang yang selalu minta pitulungan itu orangnya menempati satu wilayah namanya Tulung Agung, njaluk pitulungan sing agung. Ya. Terus nasi ini pitulungan dari siapa? Yang namanya lauk pauk 7 rupa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya para nabi. Sekarang Islam datang ya nabinya diganti Muhammad. Lah orang gawe ajaran Nabi Ibrahim tuku roti tat, terus tengah-tengahnya dikasih lilin, itu ajarannya Yahudi, bukan ajarannya Nabi Ibrahim. Pilih mana? Ingkung apa? Roti tat, terus ada lilinnya, angka sesuai usianya. Itu tukang produksi itu. Kemudian ada ayam nasi putih melambangkan kesucian, keeksan diri, kebersihan hati. Nasinya putih, ayamnya jago jantan putih mulus, melambangkan kesucian dan ketidaksombongan meskipun berilmu tinggi. Makanya saya ngikuti Prabu Sarkil, kalau sudah khatam tak boleh noing ingkung, ayamnya ayam putih mulus. Lah kalau mau ngirim saya ayam ya putih mulus, jangan ayam blorok, nanti ilmunya belentong. Loh, ini ajarannya Nabi Ibrahim yang dibawa oleh cucunya Prabu Sarkil. Kemudian ikan teri melambangkan kerukunan dan harmonisasi. Nah, iwak teri, Gus, soge ngeteri aku iwak teri, ngene iki iso tuku dhewe. Ora ngerti filosofinya ikan teri itu lambangkan keharmonisan. Teri itu kan ngumpul jadi satu. Kalau terinya sedikit nggak apa, teri ngumpul kapal tanker aja guling. Ya, kalau mau bersatu. Telur rebus melambangkan sesuatu itu butuh proses, bukan instan mak gedebuk. Ya, makanya itu telur rebus itu melambangkan proses. Ya. Kemudian nasi urap-urap. Apa bahasa Jawa urap-urap? Ya. Apa? Nah, makanya ya kita ada urap-urap kulupan. Arek nakal tak kulup tak pecel ya. Melambangkan kemampuan menafkahi diri sendiri, keluarga dan orang yang menjadi tanggung jawabnya secara harmonis. Saya punya jamaah tak nafkahi dewi jamaahku lewat khataman. Urusan jamaah paham gak apa-apa. Gak paham itu kan karena cerita ini belum nyampe ngaji Qur'annya ini kan. Itu loh. Kemudian ada nasi kabuli. Ya, berasal dari al-qabul. Qabul bahasa Arabnya apa? Keterima. Ya toh, simbol syukur dan tahaddus bin nikmah dan harapan hanya dituangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasi kabuli, nasi golong, sego kabuli, sego biar. Nah, kalau saya mengajar gitu dituduh orang sekarang jadi kejawen. Gus Witi ngaji tasawuf kok kejawen. Ya itu loh, gak ngerti lek tasawuf. Saya sampai bilang begini, kapan hari itu ada orang mengkritisi saya. Saya ngajarkan tasawuf ini sumbernya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim tidak terputus sanadnya. Kok sampean pinter-pintere wong samin karo sampean. Ya. Loh, ini tasawuf ke Jawa itu tidak berbeda dengan tasawuf yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ya. Karena ajaran Nabi Ibrahim hilang, Allah menurunkan Nabi Muhammad dengan wahyunya mengembalikan yang diajarkan kepada para nabi terdahulu, namanya Torah, Taurat, Injil. Injil ya sama, terus bahasa Arab ya syariah, undang-undang. Quran ya sama, bacaan yang isinya syariah, undang-undang. Hanya ini berbahasa Arab, gitu. Loh, kita orang Jawa itu termasuk didoakan oleh Nabi Ibrahim. Oke, silakan. Haji Soko itu
Nah, dulu setiap kirim utusan ke tanah Jawa, ternyata utusannya nggak pernah pulang. Akhirnya Nabi Ismail itu memerintahkan utusan-utusan untuk menyelidiki di tanah Jawa itu, di tanah India bagian selatan itu ada apa yang mendekati laut selatan. Kok utusannya mesti nggak bisa pulang? Karena ada kata-kata dari orang Jawa dalam bahasa Jawa, Pulau Jawa iki jalmo moro jalmo mati. Tahu jalmo moro jalmo mati? Siapa yang mendatangi Pulau Jawa pasti dia akan mati. Ternyata di Pulau Jawa itu didiami sosok lelembut yang hidup di masa Nabi Adam. Namanya Sang Hyang Semar sama Sang Hyang Togok. Mengajarkan ajarannya apa Sang Hyang Semar? Kowe urip kudu eling lan waspada. Wong ngaji tasawuf kok mobile dikei stiker Semar eling lan waspada. Berarti kan bukan sanatnya Nabi Ibrahim. Ya. Akhirnya diutuslah yang namanya cucunya Aji Soko ini untuk numbali tanah Jawa supaya tanah Jawa bisa dihuni manusia. Tanah Jawa dulu tidak dihuni semuanya, yang bisa dihuni di Pantura. Ternyata di sejarahnya Pantura ada raja perempuan yang luar biasa terkenal. Namanya siapa? Raja Pantura. Ada raja Jawa perempuan yang sudah bisa mengelilingi dunia, namanya Ratu Sima. Sima aing sima maung simacar. Tuh, itu ajiannya Ratu Sima. Ya, Ratu Sima. Sima itu artinya macan. Ternyata ratunya yang namanya Sima itu dibayangkan oleh orang bahasa Sanskerta, Sima itu macan, dipikir laki-laki, ternyata perempuan. Itu yang bisa keliling sampai ke Nabi Ibrahim sana, Ratu Sima. Di mana? Ya di Jeporo. Tempatnya di pelabuhan Jepara itu. Makanya di sana itu ada namanya pulau apa? Karimun Jawa. Ruwe mo Tulungagung Popoh ngalor paling banter mana? Nang WBL. Padahal di sana itu ada pulau Karimun Jawa. Jadi akhirnya ditumbalilah tanah Jawa itu adanya di gunung sana loh, di Tidar. Dincepi dulu tumbal oleh si Prabu Sarkil tadi supaya ini bisa dihuni anak cucu manusia. Itu di zaman Nabi Ibrahim. Makanya Haji Soko terkenal. Akhirnya semua ikut di Soko. Karena apa? Kalau ada manusia ini dimakan, maka ada namanya buto hijau. Lah kisah buto hijau itu sudah diterima oleh Nabi Ibrahim, diterima oleh kaisar di Yunani di zaman Alexander the Great, terus digambarkan buto hijau. Oh, huluk ini namanya kalau di sini. Tahu huluk? Ya itu loh bahasa Jawa ini buto hijau. Lah diomongi buto hijau gak dong, huluk baru paham. Terus salah siapa begini? Gibah, salah siapa? Salahmu gue gak sekolah kaya aku, boleh diomongi buto hijau gak paham, lainnya huluk baru paham. Nah, para buto hijau itu menghuni ini dulu yang di zaman Ijazil turun ke muka bumi, sebagian pengikutnya di tanah Jawa namanya buto hijau. Makanya di sini dipinggirkanlah yang namanya buto hijau bersama teman-temannya, yang namanya Nyai Danyang kaki Danyang, Nyai Banaspati kaki Banaspati, Nyai Siluman kaki Siluman. Siro jo pisan-pisan ganggu-ganggu ngridu-ngridu jalma menungso.
yen sira ganggu ngridu sira bakal kena sapu dendaning Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu dongane Prabu Aji Saka. Ditempatkan, kowe gelem ngalih, aku gelem ngalih, tapi kudu kok dekek nggone Gunung Tidar. Mana Gunung Tidar? Jadi sana di Magelang. Terus yang satu mau ditempatkan di sebelah timur Pulau Jawa. Nah, makanya di sana diduduki namanya Belambangan. Tahu Belambangan? Ya Allah, Belambangan gak roh. Kidule Dong Bogo itu lho Belambangan. Karena yang dikejar-kejar itu hilang di situ, masuk ke dalam laut, terus lautnya itu baunya wangi, maka Belambangan dirubah namanya jadi Banyuwangi. Astagfirullahalazim. Lah terus gini ada cerita nang Nabi Ibrahim terus nyambung gimana? Ini urut-urutannya sampai Nabi Ibrahim. Gak ujuk-ujuk kita orang Jawa terus sakti mondro guno. Oke, silakan. Tujuh puluh. Tujuan dari Alexander the Great supaya ajaran luhurnya Nabi Ibrahim tidak hilang, karena itu berbentuk wahyu. Ya seperti ini, kalau ini nggak saya terjemahkan, apa Bapak Ibu bisa baca? Ini punika nggih kitab tetedahipun ing tembung aksara kejawen. Ini sama nenek moyang ditulis tahun 1858. Lah Fir'aun itu karena tahu rahasia Ismul A'zam dari kitab itu, makanya luar biasa dapat ilmu, akhirnya ilmunya disalahgunakan. Nah, itu makanya jadi Farao Fir'aun. Padahal Fir'aun dulu siapa kalau di sejarah ini? Nih, Fir'aun itu bakul sayur lijo. Karena dia tahu itu diamalkan terus yang namanya Ismul A'zamnya Allah, akhirnya mampu menguasai perdagangan, ini akhirnya kaya raya, akhirnya jadi raja Fir'aun itu. Makanya dikatakan Farao karena tadinya tukang sayur. Apa kalau tukang sayur di Badas? Bakul letek. Loh. Dan jenengan kan nggak pernah tahu, pokoknya Fir'aun itu kejem soge. Sejarahnya Fir'aun itu bakul letek. Di mana ya? Di sini nih. Fir'aun nindes Musa, kan gitu tok. Dulunya siapa? Nah, makanya Nabi Ibrahim itu berdoa kepada anak cucu dua, ya. Anak yang pertama Ismail, kedua Ishak. Berdoanya begini, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya. Ini dungane Prabu Sarkil mau pergi ke tanah Jawa. Rabbana, duh Allah pangeran kawula, nggih kawula kekalih, waj'alna lan mugi andadosaken panjenengan ing kawula kekalih muslimaini, nggih sumarah laka dumateng panjenengan, ya kitab ini, nggih. Wa min dzurriyyatina lan mugi dadosaken panjenengan saking tedak turun kawula, ya. Dzurriyah, wah dzurriyah Kanjeng Nabi, dzurriyah itu tedak turun kula. Nah, kalau disebut tedak turun berarti keturunan yang masih dekat. Tedak turun kawula kekalih
ummatan dados umat muslimatan kang sami sumarah laka ing panjenengan. Lah ini ajaran tasawufnya orang Jawa itu tasawuf sumarah. Terus ada orang Jawa karena sumarah, anaknya dinamakan Sumarah karena sering pergi ke pasar celukane Yuroh, Sumaroh. Tahu Sumaroh? Ya Sumarah, Sumarah bahasa Jawa, bahasa Arabnya namanya Hanif. Ajaran agama Hanif. Ya. Saking Hanif supaya oleh fadilah sing gede namanya Hanif Kurniawan. Dan jadi anak Hanif kayak apa ya, orang ngerti lek Sumaroh itu artinya, ya kan? Ini makanya orang Jawa itu orang yang sumarah. Sumarah itu bahasa Inggrisnya pasrah total, totalitas pasrah kepada Sang Yang Agung, ya, pencipta langit dan bumi. Makanya orang Jawa tidak pernah menyembah patung karena dia Tuhannya ada di dalam dirinya. Seperti yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Nah, gitu. Ini yang dimaksud tedak turun kulo kekalih itu ya dari Bani Ismail dan Bani Iska. Lah Bani Ismail itu yang pergi ke tanah Jawa namanya Sarqil, Haji Soko tadi. Wa arina lan mugi lan mugi paring sumerep panjenengan na ing kula kekalih manasikana nggih ing pinten-pinten cara ngibadah kula. Piye ngibadahe? Biyen kan ngibadahe madhep kemana-mana. Orang Jawa itu kan nggak punya tempat musola, nggak punya, terus dikasih tahu wis wong Jawa lek ate ngibadah nang gone Gusti kang Maha Suci Maha Agung ya ta, kon gawe panggonan jenenge langgar. Langgar iku basa Jawa, Jawa Kawi, bahasanya timur sana namanya torah. Surau, sisite nggih surau nggih langgar mergo dheke gak wani nglanggar namanya aturan syariatnya Allah. Ya, makanya Islam datang langgar gak dihapus. Gak diganti musola, musola kan sok ke Arab-Araban, tetap aja nanti tulis langgar itu kan. Dulu kan langgar toh, arek-arek saiki nah ya kan. Lah manasikana di mana? Yang di Arab itu supaya ditahui mana manasiknya itu adalah haji yang sebulan ini dikasih tahu ke sana, karena di tanah Jawa dulu ada tempat ibadah yang lebih mewah daripada Arab, daripada Ka'bah. Contohnya Borobudur. Makanya Wali Songo tidak memerintahkan haji dulu sebelum orang Islam itu betul-betul mantap imannya. Jangan kan yang sudah pernah ke sana kan lihat Ka'bah apa ya? Kotak ngene gawe dhewe iso. Bayangkan kalau itu zaman dulu loh ya. Orang Jawa sudah pergi ke Borobudur segitu indahnya, pergi ke Prambanan segitu indahnya, pergi ke candi-candi indah-indah, ukirannya apanya, le kesana cuman watu kotak. Ya apa gak dinyek sama orang Jawa? Aduh rene cuman delok watu kotak. Borobudur sudah bertingkat-tingkat ya, sesuai dengan tingkatan spiritual manusia. Prambanan sudah segitu hebatnya, di Panjalu, di Pajajaran sudah begitu hebatnya. Makanya rukun Islam yang kelima tidak diajarkan dulu sebelum Islamnya mantep ya. Warina manasikana watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lan mugi paring ngapura panjenengan dumateng kita kekalih nggih setuhunipun panjenengan inggih punika zat kang kathah paring tobaté tur kang kathah welase. Makanya Wali Songo itu wanti-wanti sama keturunannya kalau bikin pendidikan pesantren terjemahnya tafsir iku aja basa liya tetep basa Jawa.
biar maksud yang dimaksud di Quran dan maksud yang diajarkan Nabi Ibrahim melalui cucunya Aji Soko itu biar tetap nyambung. Bismillahi kelawan nyebut asmaning Allah. Itu ajaran sumarahnya Aji Soko. Sumarah itu orang pasrah total, itu namanya sumarah. Muslim. Zaman dulu Nabi Ibrahim itu orangnya Muslim. Makanya sing ngajine gak adoh, kurang kandel kitabe. Oh, Nabi Ibrahim itu Islam. Dulu yang dimaksud Islam itu ajarannya itu Islam, artinya pasrah. Orang yang mengikuti ajaran Islam itu namanya Muslim. Tapi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti kita dan tidak melakukan sholat seperti kita. Agama-agama para nabi dulu namanya Islam, agama yang pasrah. Pasrah basa Jawane sumaroh. Pondong kira-kira. Lah, bahasa itu akhirnya orang-orang itu ngintip ajaran yang dibawa oleh Prabu Sarkel alias Aji Soko. Mereka menyebutkan ajaran kita ini adalah kapitayan. Kapitayan itu agama pertama orang Indonesia, orang Jawa yang ngutip dari ajarannya Prabu Sarkel Aji Joyoboyo. Terus dia kalau beribadah itu melakukan satu ritual namanya hening. Makanya hening, menghadap ke manapun, pokoknya dia diam gini menghening. Akhirnya kita diajarkan berdoa, mulai mengheningkan cipta, mulai. Ini tawajuh basa saiki. Tamongi tawajuh paham lek hening kan kaya wong nika Gus hening, mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta itu ya tawajuh. Berhubung mengheningkan cipta ambek sepatuan pramuka ngadeg panasan, mengheningkan cipta ini obah. Dulu mengheningkan cipta itu ya di bawah puting susu kiri 2 sampai 3 jari mengheningkan cipta. Mulai mengheningkan cipta itu bahasa Arab saiki ya modern Arab dan ya tawajuh. Pondong. Ini wong Jawa, terus akhirnya Joyoboyo bilang begini, ya Jawa-Jawa Syekh Wasil datang ke kerajaan Doho terus mengajarkan kitab namanya Sirrul Asror. Makanya kalau mau cari orang ngaji kitab Sirrul Asror itu yang ngajinya di tanahnya Joyoboyo baru orisinil. Ya. Loh, ada orang datang ke saya cari karena ngajinya saya itu di tanah Kediri Joyoboyo. Karena nenek moyang mengatakan yang bisa mengaji kitab Sirrul Asror itu yang tempat lokasinya di Joyoboyo Kediri. Nah, memang Indonesia dulu nyebutnya kan Joyoboyo, kerajaan Doho. Nah, sehingga dari Sirrul Asror itu Prabu Joyoboyo bisa membuka tirai yang tertutup selama ini, namanya hijabnya terbuka. Makanya ilmunya disebut waskito. Waskito itu terjemah bahasa Arabnya ma'rifah. Waskito. Nah, orang yang ma'rifah itu namanya arif. Diterjemah basa Jawa wong kang weruh sadurunge winarah. Loh, ngene iki terus bingung to ngajine. Ini ngaji orang asli, terus Prabu Joyoboyo nulis catatannya. Lah, kitab Sirrul Asror itu oleh murid-muridnya Joyoboyo disebutkan apa? Yaitu ramalan Joyoboyo. Itu ya isinya kitab Sirrul Asror yang kita ngaji setiap Kamis. Elailu. Ya, itu. Elailu itu la ilaha illallah waktu itu. Ya. Cina londo kari sak judu, wong Jawa kari separo. Wong Cina londo sak judu, sepasang mereka harmoni. Wong Jawa kari separo. Ternyata ditanya separo apa nih?
separo akale. Mergo tulisan Jawa ya wis gak paham, basa Jawa ya gak paham. Ya. Apa tondo-tondone jare Prabu Jayabaya? Tondo-tondone engko lek wis rayap wesi sapa dalan. Punya rayap besi enggak? Itu rayap besi, ini rayap besi yang besar. Sapa dalan kan? Dulu orang Jawa itu nggak bisa menyebut ini mobile, car, kereta nggak bisa. Yo koyo rayap gremet itu makanya ditulis terjemahnya rayap besi sapa dalan. Lek wis rayap besi sapa dalan, tanah Jawa kalungan wesi. Tahu maksudnya? Delalah saya ngalungi tanah Jawa dengan besi. Karena dapat pekerjaan gambar double tracknya PT KAI, terus gambar jalur kereta dari sana ujung kulon sampai ujung timur, Banyuwangi sana loh, sampai apa dekat pelabuhan Merak sampai Banyuwangi. Terus sambil gambar gini, oh ela-ela wong Jawa kari separo lek wis Cina Londo, kemudian tanah Jawa kalungan wesi. Sekarang udah kalungan wesi. Nah itu rel kereta api dari ujung Jawa sampai timur, ujung barat Jawa sampai timur Jawa sudah kalungan wesi. Golek bakale skuter digandeng-gandeng, wong-wong podo wong edan turut ratan guyang-guyu dewe. Sampai sepeda motoran guyang ini. Iya ya pesen dok piro ambek guyang dewe selempet dok ya. Lho, wong Jawa iku kalungan wesi, ya nyekeli wesi guyang-guyu turut ratan. Ono sing turut apa? Galengan ambek guyang-guyu. Tak pikir emang mbak sapa. Lah itu sudah disebutkan Jayabaya. Jenengan di pasar guyang-guyu sendiri enggak mbak baca WA ini guyang-guyu scroll. Jadi inilah kisahnya anak cucu orang Jawa yang diterangkan di Quran ini menyangkut yang namanya tadi kisah yang dibacakan Allah kepada Nabi, yang ini sebenarnya diterjemah oleh siapa? Alexander the Great. Orang Jawa akhirnya di kelas-kelas ditelitilah, ternyata wong Jawa itu, orang Jawa itu ada yang namanya abangan. Jenengan itu abangan apa bukan? Loh ini ternyata Clifford Geertz itu meneliti apa yang disampaikan dulu orang-orang terdahulu itu sampai Belanda cerita. Ternyata wong di Jawa itu ada 3 kelas sosial, namanya abangan, kemudian yang kedua namanya santri, ketiga namanya priyayi. Jenengan priyayi, santri apa abangan? Nah, abangan itu orang yang menerima agama tapi dia tidak menjalankan agama, sukanya ritual-ritual nang kubur-kuburan, terus bakar-bakar menyan, kirim-kirim donga bersih desa, itu jenenge wong abangan. Kata Belanda, ini kitabnya diteliti. Nah, di kita kemudian santri, dia yang mempelajari agama dengan baik, pergi ke pesantren, itu namanya santri. Yang ketiga priyayi, ini orang keturunan bangsawan yang menguasai pemerintahan, dia bisa menguasai santri dan menguasai abangan. Makanya dulu wong-wong yang nggak mau sholat disebut nama nenek moyangku wong abangan. Iku turunannya abangan, masa golek bojo kayak sing santri turunan abangan. Nah, dulu walaupun nggak punya pondok, kalau ibadahnya taat, ketaatannya baik disebut santri. Nah sekarang santri kan pokoknya kudu mondok dhisik baru disebut santri. Dulu kan nggak perlu mondok sudah namanya santri. Nah ini menelitinya Clifford Geertz ini, dulu saya pernah ditanya orang, ini ada buku yang meneliti kayaknya di tempat sampean. Pada waktu itu nggak masuk akal saya ini ke tempat saya siapa, karena di sini ditulisnya di Mojokuto. Setelah saya baca-baca, karena teks bahasa Inggris,
Jangan-jangan Mojokuto itu Pare dan sekitarnya. Ya, di sini ada tokoh agama yang ini kuat, yang mengajarkan ini selalu berseberangan dengan orang-orang kaum Abangan yang tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang bakar-bakar menyan, ngujub-ngujubno. Di sini ada semua lengkap di sini. Nah, ternyata ada kelas sosial Abangan, santri dan priai. Nah, itu kelas sosial yang terbangun sejak zaman nenek moyang dulu, bukan sekarang ini. Akhirnya ketika ada peristiwa G30 SPKI, julukan Abangan muncul lagi. Wong Abangan, lelah partai ini pas abang, sebut wong Abangan. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggih. Tentang pulang menanam hutan. Jadi awal jadi bukan sok. Saya ingin tahu sebetulnya nenek moyang. Kita siapa? Nenek moyangmu seorang pelaut. Nah, jadi ternyata suara. Nggih. Ternyata pertama malah mengajarkan ilmu tauhid. Nggih. Mencari Tuhan kemana-mana, Tuhan ada di hati. Berarti sesuatu ya, benar jadi tauhid. Makanya kitab tasawuf itu tidak mengajarkan mencari Tuhan keluar dari dirinya. Nggih. Lah kula ngajari jenengan semua itu kan mencari Tuhan nggak keluar toh. Ilahi anta maksudi wa dzal matlubi atini ridwaka mahabbatan ma'rifat birahmatika ya rahimin. Lah wong kongkon bangun kamar no omahe kok malah bangun juglangan nang njaba, kejegur juglang terus diomelek kowe nang kono ae dihias iku pek ruang spirituale. Orang-orang yang tersesat itu kan sama dengan terjerumus di satu lubangan jurang yang terus jurangnya disuruh menghias dan disebut itulah tempat taman spiritual. Nah, Prabu Sarkil kan ngajari punya langgar di masing-masing tempat. Terus untuk syiar langgar itu dulu yang namanya orang santri di depan rumahnya kan ada langgar. Itu saya punya langgar di situ itu. Nenek punya langgar enggak? Nenek moyangnya punya langgar depan enggak? Nah, itu dulu langgar sebutan orang-orang yang menjalankan agama nenek moyang yang dari Prabu Sarkil sampai datangnya Islam, langgar. Terus di depan rumah ada belandongan, ya, terus belandongan diisi air. Ajaran Nabi Ibrahim kalau habis pergi dari pasar dari manapun sebelum masuk rumah cuci tangan. Oh ngono yang ngenteni diajari apa? Pandemi corona. Iki ketara wis ora ajarane nenek moyang Prabu Sarkil, setiap mau masuk ke rumah cuci tangan dulu. Dan jenengan kok mboten Gus, lah kan numpak mobil ber-AC gak kena debu. Sampeyan sing numpak jaran, numpak sepeda ya kudu cuci tangan. Dan dulu setiap rumah saya masih menangi di depan ada namanya kendi. Tahu kendi? Tempatnya air. Itu untuk memberikan persediaan minum bagi orang-orang yang melancong. Saya kalah ambil Alfamart Indomaret setiap sudut. Ate ngombe kono nang Alfamart ngelapo nyediani wong-wong gak kena. Gitu. Jadi saya tumpengan beli pitik putih mulus itu ya ajarannya Prabu Sarkil yang turun temurun. Ojo ngaku Jawa lek sampean slametane nggih roti Taj Neru Raja Wilhelmina Londo. Ya toh? Terus gawe tuku pelembungan disebul. Orang Jawa itu kuncupnya lincip itu dikasih buah-buahan, terus dikasih kembang. Kembangnya apa? Itu gentong yang besar itu ada kembang 7 rupa, kenongo kandil ya, itu kan ada di situ untuk cuci tangan. Wangi-wangiannya itu kalau zaman sekarang namanya hand sanitizer. Nah,
Itu makanya di situ ada kembang kenongo, kenongono kenong ini, tapi atimu tetep kudu kumantil marang Gusti kang murbeng dumadi. Eling mboten kuwi. Nek gak ningrat ya karo ngono kuwi. Orang Jawa, ini saya ajari besok saya mau selamatan lagi, so Sabtu Minggu. Orang Jawa pelajaran dari Prabu Sarkil, makan ndak boleh piringnya diangkat terus makan. Piringnya ditaruh di meja atau kalau di bawah, barulah kita yang merunduk ke bawah untuk makan. Apalagi makan sambil berdiri dilaknat oleh Prabu Sarkil. Karena yang mengajari bukan Prabu Sarkil lagi, Prabu EO, event organizer. Ya, mua patah basa Jawa nih. Loh, orang Jawa tidak boleh makan piringnya diangkat begini, taruh di bawah, baru mendatangi. Kok ruwet Gus? Nah, jari ini sampean pengen diakoni nenek mau cucu orang Jawa. Namun Jawa napa mboten? Mangane orang Jawa lek niki pantes gak Jawa wong dhek dudu wong Jawa. Ya, jenengmu meneh diganti Sumarah. Bahasa Arabnya kan Hanif. Kok krungu wong-wong nggonamu ngaji keceluk rah nanti rah Sumarah. Ya, mau dikandani Sumarah terus nggih terjemah Arab Hanif. Nggih, jadi ini kisahnya jenengan yang berkulit kuning lansat itu masih anak cucunya Prabu Sarkil. Doanya Nabi Ibrahim nggih, bahwa tedak turun ingsun kalih niku supaya nrimo ajaran Hanif, yaitu Muslim. Karena ini sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim yang ada di Jawa, maka begitu Islam datang langsung menerima karena doanya Nabi Ibrahim. Ini orang Jawa tapi nggak nerima Islam, berarti itu dulu orang Jawa bukan orang Jawa, hanya warga negara Jawa, gitu. Darahnya bukan darah orang Jawa. Ini masih masuk Islam, Mbak. Ini apa? Si Kalimantan Dayak, karena neneknya masih Jawa. Jadi Prabu Sarkil di Bloro, Ratu Sima, Ratu Sima. Gitu. Sudah tahu toh Ratu Sima? Nah, yeah. Jadi inilah tafsir Quran yang menjelaskan dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka Islam itu kan agama yang turun temurun, agama tauhid sampai Nabi Muhammad dari Nabi Ibrahim, ya. Tidak menceritakan Nabi Adam karena terlalu jauh, dipotong di generasi Nabi Ibrahim. Maka sampai datang ke tanah Jawa namanya Prabu Sarkil, ya. Terkenal namanya Sri Aji Soko. Dulu karena ningrat namanya Sri depan itu. Kalau saya ningrat berarti nama saya bukan Muhammad Widodo tapi Sri Widodo. Pokoknya dulu Sri, makanya orang Jawa namanya Sri. Itu sebenarnya merujuk pada struktur sosial yang tinggi. Ningrat namanya Sri, makanya ada Sri Ratu. Sekarang Sri Ratu turun kasta jadi Mall Sri Ratu, Ratu Nilang. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika la syarika lahu wa la num.
Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika la syarika lahu wa la naum. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika la syarika lahu wa la naum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jalla wa la majlisina hada salahan wa astaghfirullahan wa rahmatan wa nikmatan wa takrimatan bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim wa barik ala jamil anbiya wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.